Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai intervensi dengan pendekatan Islam. Kelompok kami yang beranggotakan Devi Cahyaningrum, Niken Ade Sofi, saya sendiri Ahmad Taufikur Rahman, lalu ada Muhammad Syarif Dayatullah, dan yang terakhir Vina Sifatun Najah. Kemudian table of contents, apa aja sih yang akan kita bahas pada kali ini? Yang pertama, pengertian psikoterapi Islam. Yang kedua, dasar penerapan psikoterapi Islam. Yang ketiga, tujuan penerapan psikoterapi Islam. Yang keempat, bentuk metode psikoterapi Islam. Yang kelima, implementasi psikoterapi Islam. Yang keenam, intervensi metode tahiyatun nafas. Yang ketujuh, intervensi metode doa dan zikir. Dan yang kedelapan, contoh kasus. Baik, langsung saja materi yang pertama mengenai pengertian psikoterapi Islam. Secara bahasa, psikoterapi ini berasal dari kata psiko yang artinya jiwa dan terapi artinya penyembuhan. Jadi psikoterapi ini sama dengan penyembuhan jiwa. Psikoterapi adalah pengobatan alam pikiran, atau lebih tepatnya ini pengobatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Dalam konsep Islam, psikoterapi ini diartikan sebagai proses perawatan atau penyembuhan penyakit kejiwaan melalui teknik dan metode psikologi Islami. Muhammad Hamdani Bakran Ad-Daki ini berpendapat bahwa psikoterapi Islam ini adalah proses pengobatan dan penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian Fuad Ansori juga berpendapat psikoterapi Islam ini adalah upaya penyembuhan jiwa manusia secara rohaniyah yang didasarkan pada tuntunan Al-Quran dan hadis dengan metode analisis esensial, empiris, serta makrifat terhadap segala yang tampak pada manusia. Psikoterapi Islam ini juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengatasi beberapa problem kejiwaan yang didasarkan pada pandangan agama Islam. Jadi psikoterapi Islam ini tidak semata-mata membebaskan orang-orang dari penyakit, tapi juga memperbaikan kualitas kejiwaan seseorang. Materi selanjutnya, dasar penerapan psikoterapi dalam Islam. Dasar penerapan psikoterapi Islam ini merupakan salah satu sarana dalam mengatasi gangguan kejiwaan pada manusia. Dasar penerapan psikoterapi dalam Islam ini ada tiga. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar penerapan psikoterapi dalam Islam dan merupakan salah satu sumber primer referensi pengembangan dalam psikologi Islam. Dalam Al-Quran, dasar penerapan pertama psikoterapi Islam ini tercantum dalam surat Yunus ayat 57 yang berarti, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Jadi di dalam surat Yunus ayat 57 ini secara eksplisit menjelaskan tentang kandungan Al-Quran mengenai pelajaran, obat, petunjuk bagi para pemeluknya, serta akan mendatangkan rahmat berupa karunia dan kasih sayang. Ini mengarah pada bentuk dan proses konseling. Namun secara implisit ayat ini diketahui mengandung konsep tentang model pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam. Pada proses bimbingan dan konseling Islam yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien
Tentunya ini memiliki ragam bentuk, seperti memberikan pengajaran, petunjuk terhadap masalah yang dihadapi klien, dan membantu klien mengobati segala bentuk persoalan yang klien hadapi. Selanjutnya, dasar penerapan psikoterapi dalam Islam yaitu bersumber dari hadis. Terdapat beberapa hadis yang menjadi dasar penerapan psikoterapi Islam yang menjadi sebuah metode. Seperti pada hadis yang pertama dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuh penyakit itu dengan izin Allah. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diturunkan suatu penyakit kecuali diturunkan juga kesembuhannya, obatnya. Hadis yang ketiga dari Abdillah, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah dua obat penawar ini, yaitu madu dan Al-Quran. Jadi apabila seseorang menderita penyakit, pasti ada obatnya, pasti bisa disembuhkan dengan izin Allah. Begitupun juga apabila seseorang mengalami gangguan kejiwaan, pastinya ini dapat diobati melalui psikoterapi Islam. Dasar penerapan psikoterapi Islam yang ketiga ini pengalaman manusia. Selain berasal dari Al-Quran dan hadis, dasar penerapan psikoterapi Islam juga bersumber dari pengalaman manusia. Pengalaman manusia ini meliputi amalan-amalan berupa zikir maupun serangkaian praktik psikoterapi Islam yang biasa diamalkan oleh ulama dan masih tetap berpedoman dengan Al-Quran dan hadis, serta tidak ada pertentangan di antara keduanya. Ketiga dasar penerapan Islam ini, Al-Quran, hadis, dan pengalaman manusia, ini merupakan sumber yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Al-Quran merupakan sumber utama sebagai rujukan dan dasar penerapan psikoterapi Islam. Begitu pula dengan hadis. Hadis ini merupakan sumber dasar penerapan psikoterapi Islam yang mendukung sumber utama. Sedangkan pengalaman manusia ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan manusia dalam menafsirkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Materi yang ketiga, tujuan penerapan psikoterapi dalam Islam. Dalam penerapannya, psikoterapi Islam ini memiliki tujuan, yaitu sebagai bentuk intervensi psikoterapi yang mengintegrasikan antara pendekatan agama dengan pendekatan psikologi. Nah, terdapat 3 tujuan dari penerapan psikoterapi Islam. Yang pertama, tujuan preventif psikoterapi Islam. Tujuan psikoterapi Islam yang pertama yaitu preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan yang bersumber dari permasalahan kehidupan manusia, baik dari aspek afektif, kognitif, maupun psikomotorik, sehingga setiap individu akan memiliki pertahanan diri yang baik. Yang kedua, tujuan kuratif psikoterapi Islam. Tujuan psikoterapi Islam yang kedua yaitu kuratif, yang bertujuan untuk mengobati masalah gangguan kejiwaan yang berasal dari permasalahan kehidupan manusia, baik dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang ketiga, tujuan evaluatif psikoterapi Islam. Tujuan psikoterapi Islam yang terakhir yaitu evaluatif, yang bertujuan untuk sebagai media pengawasan dan penilaian tingkat kemajuan atau progres yang dilakukan dari penerapan psikoterapi Islam. Nah, ketiga tujuan psikoterapi ini yang meliputi tujuan preventif, tujuan kuratif, dan tujuan evaluatif.
Ini merupakan serangkaian tujuan yang saling berhubungan satu sama lain. Pembahasan selanjutnya adalah bentuk-bentuk metode psikoterapi Islam. Metode psikoterapi Islam yang dimaksud adalah berupa bentuk metode yang diterapkan dalam psikoterapi Islam. Dalam penerapannya, setiap bentuk metode psikoterapi Islam memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Dalam artian bahwa satu bentuk metode psikoterapi Islam dapat dikombinasikan dengan bentuk psikoterapi Islam lainnya. Dalam penerapannya, psikoterapi Islam dapat dilakukan secara berurutan maupun secara bersamaan. Penerapan metode psikoterapi Islam dapat juga bersinergi dengan metode psikoterapi konvensional, asalkan tidak bertentangan dengan norma dan nilai Islam. Bentuk-bentuk metode psikoterapi Islam ada 3. Yang pertama adalah psikoterapi melalui iman. Psikoterapi melalui iman adalah bentuk metode dalam psikoterapi Islam dengan cara menerima apa yang telah menimpa dirinya dan meyakini bahwa akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Asumsi meyakini bahwa terdapat pertolongan dari Allah dikarenakan apa yang dialami individu, baik peristiwa baik maupun buruk, sesungguhnya sudah sesuai dengan kadar kemampuan dari individu manusia masing-masing. Sebagaimana penjelasan terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya, Allah tidak membebani seorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kewajiban yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Metode psikoterapi Islam melalui iman sebagai bentuk metode psikoterapi yang begitu baik untuk kesehatan jiwa. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka jadi tentram, dan dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dalam menerapkan psikoterapi melalui iman, hal yang paling mendasar adalah rasa percaya atau yakin kepada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harus memiliki 2 hal, yaitu percaya dan yakin. Yang kedua adalah psikoterapi melalui ibadah. Psikoterapi melalui ibadah adalah bentuk metode dalam psikoterapi Islam dengan cara melaksanakan ibadah yang terdapat dalam agama Islam. Ritual ibadah yang dimaksud bersifat hubungan kepada Allah, seperti sholat, zikir, puasa, ataupun ibadah lainnya, serta ritual ibadah yang berhubungan dengan Allah yang lainnya, dan hubungan sama manusia. Bentuk psikoterapi melalui ibadah merupakan bentuk psikoterapi Islam yang memiliki 4 domain, yaitu keyakinan, pemahaman, penghayatan, serta pengamalan. Domain keyakinan dalam psikoterapi melalui ibadah maksudnya adalah individu yang menerapkan psikoterapi Islam harus memiliki keyakinan atas bantuan dan penyembuhan dari Allah atas segala permasalahan psikologis yang dialami. Domain pemahaman dalam psikoterapi melalui ibadah maksudnya adalah individu yang menerapkan psikoterapi Islam harus memiliki pemahaman berupa pengetahuan serta memahami makna ibadah yang dilaksanakan sebagai bentuk psikoterapi Islam. Selanjutnya adalah domain penghayatan. Domain penghayatan dalam psikoterapi melalui ibadah maksudnya adalah individu yang menerapkan psikoterapi Islam harus memiliki penghayatan yang mendalam. Kemudian selanjutnya adalah domain pengamalan. Domain pengamalan dalam psikoterapi melalui ibadah maksudnya adalah individu yang menerapkan psikoterapi Islam harus mengamalkan ibadah, dalam artian mengerjakan serangkaian ritual ibadah dalam perspektif Islam dengan dilengkapi 3 domain yang telah ada. Kemudian yang ketiga adalah psikoterapi melalui ruqyah. Psikoterapi ruqyah adalah bentuk psikoterapi Islam yang menerapkan penggunaan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dan beberapa sentuhan tangan serta tiupan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh diri sendiri dan dapat juga diterapkan oleh psikoterapis kepada klien yang membutuhkan. Psikoterapi melalui ruqyah memiliki dasar penerapan yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Dasar penerapan ruqyah dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Sedangkan dasar penerapan ruqyah dalam hadis sebagaimana terdapat dalam riwayat
yang membuktikan bahwa Nabi SAW melakukan ruqyah. Misalnya dengan al-mu'awwazatain. Diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu an, ketika sakit, beliau meniupkan buat diri beliau dengan bacaan-bacaan yang mengandung permohonan perlindungan, dan ketika keadaan beliau sudah berat, maka Aisyah yang membacakannya sambil meniupkan untuk beliau, dan Aisyah mengusap dengan tangan beliau karena keberkahannya. Ketiga bentuk metode psikoterapi Islam, yaitu iman, ibadah, dan ruqyah, dapat saling melengkapi. Psikoterapi melalui iman lebih mengedepankan untuk berubah pola pikir dan keyakinan yang ada pada diri manusia yang cenderung mengalami gangguan kejiwaan. Psikoterapi ibadah dan psikoterapi ruqyah berupa penerapan langsung yang mengkombinasikan antara pikiran, perasaan, serta perbuatan. Baik, sekarang masuk ke materi implementasi psikoterapi Islam. Bagaimana sih cara mengimplementasi psikoterapi dalam perspektif psikologi Islam? Ada dua cara untuk mengimplementasikan metode psikoterapi Islam. Yang pertama, Islamic Self-Psychotherapy. Bentuk psikoterapi Islam yang dapat diterapkan sendiri oleh individu seperti psikoterapi melalui iman, psikoterapi melalui ibadah, dan psikoterapi melalui ruqyah. Nah, melalui Islamic Self-Psychotherapy ini dapat berfungsi sebagai terapi diri sendiri jika individu telah memahami dan memaknai tata cara psikoterapi Islam itu sendiri sebagai pencegahan atau preventif dari masalah gangguan kejiwaan yang berasal dari permasalahan kehidupan manusia. Nah, jika individu yang dapat menerapkan Islamic Self-Psychotherapy ini belum mendapatkan hasilnya atau individu tersebut diharuskan mendapatkan bantuan psikoterapis, maka bentuk penerapan kedua yaitu dibutuhkan bantuan dari psikoterapis dalam menerapkan psikoterapi melalui iman, psikoterapi melalui ibadah, dan psikoterapi melalui ruqyah. Nah, dalam penerapan psikoterapi Islam dengan Islamic Self-Psychotherapy yang bertujuan sebagai usaha preventif, tujuan evaluatif lebih kepada pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri. Nah, maka dari itu, individu manusia perlu melakukan muhasabah atau introspeksi terhadap Islamic Self-Psychotherapy yang telah dilakukan. Nah, dalam menerapkan Islamic Self-Psychotherapy ini, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menganalisa permasalahan yang dialami. Yang kedua, melakukan proses psikoterapi Islam. Yang ketiga, mengevaluasi proses dan hasil psikoterapi Islam. Nah, sedangkan pada penerapan praktik psikoterapi Islam yang bertujuan sebagai kuratif, maka tujuan evaluatif adalah mengawasi dan melakukan penilaian apakah penerapan teori dan praktik psikoterapi yang telah dilakukan antara psikoterapis dan klien memberikan hasil kemajuan yang baik untuk perubahan masalah gangguan kejiwaan yang berasal dari permasalahan kehidupan yang dialami oleh klien. Nah, tujuan evaluatif dalam proses pengobatan ataupun penyembuhan harus berdasarkan kerjasama yang baik antara psikoterapis dan klien. Dalam menerapkan psikoterapi Islam untuk pengobatan atau penyembuhan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun hubungan dekat dengan klien. Yang kedua, menganalisa permasalahan yang dihadapi klien. Yang ketiga, menentukan tujuan psikoterapi Islam. Yang keempat, melakukan proses psikoterapi Islam. Dan yang kelima, mengakhiri dan mengevaluasi proses psikoterapi. Selanjutnya, intervensi pendekatan Islam dengan metode Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs sendiri berasal dari dua kata, yaitu tazkiyah yang secara bahasa berarti pensucian dan pertumbuhan, serta nafs yang secara etimologi berarti jiwa.
Maka tazkiyatun nafs dapat berarti membersihkan jiwa dari kemusyrikan dan hal serupa, serta mewujudkan kesucian dengan tauhid dan menjadikan Asmaul Husna sebagai akhlaknya. Penyucian jiwa menurut Imam Al-Ghazali mencakup beberapa aspek, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Perlu diketahui bahwa di setiap jiwa pasti terkandung kotoran yang harus dibersihkan untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang abadi sampai ke sisi Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ada 4 tingkatan dalam tazkiyatun nafs atau bersuci. Yang pertama, menyucikan lahiriah dari semua hadas. Artinya, kita membersihkan tubuh dari semua bentuk hadas, baik kecil maupun besar. Misalnya seperti kesucian pakaian yang akan digunakan untuk sholat. Yang kedua, menyucikan seluruh anggota tubuh dari kejahatan dan dosa. Pada tingkatan atau konsep yang kedua ini berasal dari dorongan hati, namun bentuk perwujudan perilakunya tetap dilakukan oleh fisik, misalnya mencuri, berzina, dan lain-lain. Yang ketiga, menyucikan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela. Akhlak tercela di sini adalah perbuatan tidak terpuji yang berada di dalam hati, seperti iri, dengki, dan seuzon. Yang keempat, menyucikan rahasia diri dari selain Allah atau membersihkan hati dari selain Allah. Ini adalah tingkatan bersuci para nabi dan orang-orang yang memfokuskan hatinya hanya kepada Allah. Berikutnya ada metode tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs sebagai bentuk penyucian hati, pembersihan diri dan perilaku dari sifat tercela serta meningkatkan kualitas diri dengan akhlak yang mulia dapat dilakukan dengan berbagai metode. Berikut ini adalah metode tazkiyatun nafs menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Qayyim Al-Jaziyah yang sudah dirangkum oleh Imtihan Asy-Syafi'i dalam buku Tazkiyatun Nafs, konsep penyucian jiwa menurut ulama salafus sholihin. Metode yang pertama yaitu niat. Niat adalah dorongan yang ada di dalam hati. Ketika seseorang di dalam hatinya dipenuhi oleh kepentingan akhirat, maka akan mudah baginya untuk berbuat baik. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, ilmu. Ilmu ini berkaitan dengan penyucian jiwa karena segala sesuatu bermuara pada ilmu. Dengan ilmu, seseorang akan mengerti tentang perbuatan baik dan buruk, benar serta salah. Yang ketiga, ikhlas. Berarti melakukan segala sesuatu dengan ditujukan hanya kepada Allah dan tidak mengharap sesuatu dari manusia. Untuk mencapai keikhlasan, manusia harus merelakan kesenangan yang bersumber dari hawa nafsu, menghilangkan sifat tamak, serta memfokuskan hati hanya pada urusan akhirat. Yang keempat, zuhud. Zuhud merupakan pengalihan sesuatu ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini adalah urusan akhirat. Berzuhud dapat membersihkan hati dan jiwa. Semakin seseorang tahu perbedaan antara dunia dan akhirat, maka akan semakin mendekatkan seseorang tersebut untuk berperilaku zuhud. Yang kelima, menahan nafsu. Hawa nafsu cenderung mengarahkan manusia untuk melakukan hal yang bersifat duniawi dan menjauhi akhirat. Nafsu dapat menjadi penghalang serta menjauhkan diri individu dari Allah. Maka penting bagi seseorang untuk menahan nafsunya. Yang keenam, muhasabah atau introspeksi merupakan proses evaluasi diri untuk mengetahui hal baik dan buruk di dalam dirinya sendiri. Yang ketujuh, sabar. Sabar berarti tegar dan lapang dada dalam menerima setiap cobaan. Dalam hal ini yaitu individu diminta sabar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang kedelapan, bersyukur. Merupakan bentuk pujian kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan. Dengan bersyukur, seseorang akan terus diberi nikmat tanpa putus. Semakin mendekatkan diri dengan Allah dan merasa dirinya mencintai Allah. Yang kesembilan, tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar dan usaha. Dengan melakukan tawakal akan menjauhkan dari bahaya dan mendatangkan manfaat.
baik yang bersifat dunia maupun akhirat. Ke-10, mencintai Allah. Dengan mencintai Allah, seseorang dapat menjadi lebih beriman karena hatinya hanya dipenuhi oleh perihal Allah. Kalaupun seseorang ini mencintai selain Allah atau katakanlah makhluknya, maka ia akan tetap mendasari rasa cinta itu berdasar atas rasa cintanya kepada Allah. Yang ke-11, ridho. Ridho merupakan rasa lapang dada atas apapun ketetapan Allah, baik berupa kenikmatan maupun musibah. Rasa ridho ini membuat seseorang tetap merasa ringan dalam menghadapi berbagai situasi. 12. Roja. Sikap mengharap atas rahmat dan ridho Allah dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat dan nikmat, karena Allah mencintai hambanya yang memiliki pengharapan kepadanya dan membenci hambanya yang berputus asa. Yang ke-13, khauf. Khauf berarti takut, yang berfungsi untuk mencegah seseorang berbuat maksiat dan membawa ke dalam ketaatan. Kuat lemahnya khauf bergantung pada iman. Seseorang yang merasa takut kepada Allah, maka ia akan selalu berhati-hati dalam berperilaku. Yang ke-14, taubatan nasuha, merupakan kembalinya seseorang hamba kepada Allah, meninggalkan sepenuhnya perbuatan di masa lalu yang dilarang Allah, serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dari banyaknya metode tazkiyatun nafs tersebut, dapat disimpulkan bahwa mensucikan jiwa tidak hanya diisi dengan pengosongan diri dari akhlak yang tercela, tapi juga dengan menjalankan perintah Allah dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian ada tujuan dari tazkiyatun nafs. Tujuan dari adanya metode tazkiyatun nafs masih berkaitan dengan tujuan hidup seseorang, yaitu tercapainya kebahagiaan fisik dan psikis, dunia maupun akhirat, dan material maupun spiritual. Sedangkan tujuan utama dari tazkiyatun nafs berdasarkan penuturan Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 4. Yang pertama, membentuk individu menjadi pribadi yang memiliki akidah, suci jiwanya, luas ilmunya, dan seluruh kegiatannya bersifat ibadah. Yang kedua, membentuk individu menjadi pribadi yang berakhlak baik di hadapan Allah, diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, membentuk individu agar memiliki jiwa yang sehat dan terhindar dari perilaku tercela yang dapat membahayakan. Yang keempat, membentuk individu menjadi pribadi yang sadar akan hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawabnya. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai intervensi metode doa dan zikir. Nah, secara etimologi sendiri, zikir berasal dari kata dzakara yang dalam bahasa Arab berarti mengisyaratkan, mengagungkan, menyebut, ataupun mengingat. Nah, sedangkan menurut terminologi, zikir berarti selalu mengingat Allah baik secara lisan, perbuatan, maupun hati yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Proses dari psikoterapi zikir sendiri biasanya diawali dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, dilanjutkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram sebanyak 1 kali. Setelahnya membaca tasbih, tahmid, dan takbir yang masing-masing dibaca 33 kali dan ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu tahap terakhir yaitu berdoa sesuai dengan hajat yang diinginkan. Selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus yang kami angkat yaitu mengenai adanya lonjakan kasus COVID-19 yang membuat pemerintah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar pada awal adanya COVID-19 ini. Nah, dampak dari adanya PSBB ini yaitu adanya kemunduran kinerja masyarakat dalam perekonomian yang berakibat adanya PHK hingga
tanggal 12 Mei tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan adanya 1.722.958 orang yang terkena PHK akibat adanya pandemi COVID ini. Nah, setelah adanya PHK massal ini, mereka hidup dengan adanya tekanan karena memikirkan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Bahkan ada beberapa buruh yang merasa frustasi hingga akhirnya nekat untuk mengakhiri hidupnya. Nah, peristiwa-peristiwa ini menimbulkan keresahan sekaligus mempengaruhi psikologis masyarakat, seperti merasa ketakutan, depresi, marah, dan sedih akibat dari kehilangan anggota keluarganya. Nah, permasalahan psikologis dan sosial ini memerlukan satu faktor protektif yang dapat menjaga kesehatan masyarakat, seperti resiliensi COVID-19. Nah, keberadaan resiliensi COVID ini akan mengubah permasalahan menjadi tantangan, kegagalan menjadi kesuksesan, dan ketidakberdayaan menjadi keleluasaan. Nah, salah satu faktor pendukung tingginya resiliensi yaitu spiritualitas, di mana spiritualitas ini dapat menjadi sumber harapan, makna, kedamaian, dan kenyamanan. Nah, pada kasus ini ada beberapa terapi yang dapat atau intervensi yang dapat diberikan. Yang pertama ada psikoterapi dengan bacaan Al-Fatihah, di mana subjek dituntut ataupun diarahkan untuk fokus benar-benar fokus ketika membaca surat Al-Fatihah. Tentunya membaca surat Al-Fatihah sesuai dengan hukum bacaan serta alunan suara beserta tempo yang tepat. Nah, ketika subjek ini fokus dan alunan suara dan serta temponya yang tepat, ini diyakini mampu menenangkan jiwa, yang kemudian setelahnya subjek diarahkan untuk membaca dan memahami makna ayat tertentu sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, yang kedua ada terapi sabar dan sholat, di mana menurut penelitian yang dilakukan M. Asrun dan Anis Samiranti itu menyatakan bahwa sebenarnya sabar dan sholat ini tidak cukup efektif dalam meningkatkan resiliensi, tetapi dengan melakukan sabar dan sholat, subjek ini sudah merasakan ketenangan dalam jiwanya. Yang terakhir ada terapi kebersyukuran, di mana subjek diberikan pelatihan untuk meningkatkan rasa syukur. Nah, di mana dalam peningkatan rasa syukur ini dapat meningkatkan resiliensi juga. Nah, hal ini karena rasa syukur ini terbukti untuk meningkatkan emosi positif dan menciptakan kebahagiaan. Nah, selain itu juga dapat meningkatkan spiritualitas, karena dengan bersyukur maka subjek dapat menyadari akan keberadaan Tuhan pada setiap langkah kehidupannya. Dengan ini ketahanan atau resiliensi masyarakat dalam menghadapi masalah akan meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.